Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kali ini saya akan melanjutkan Sirah Nabawiyah yang judulnya Dakwah Islam Dimulai. Setelah beberapa lama, setelah turunnya wahyu pertama yang malaikat Jibril turunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasul mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir wa juzza fahzur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatanlah kepada mereka, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Itu adalah wahyu yang Rasulullah terima, wahyu yang kedua. Nah, sesudah turunnya wahyu yang tersebut, kemudian Rasulullah dakwah secara bersembunyi. Yang pertama masuk Islam yaitu istri beliau, yaitu yakni Siti Khadijah binti Khuwaid. Kemudian disusul oleh pokoknya beliau itu dakwah terhadap keluarganya. Disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Sabit. Pokoknya sampai ke 40 orang pertama yang masuk Islam. Itu ada di keluarga dan kerabat beliau. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi beliau lakukan selama 3 tahun. Lumayan agak lama, 3 tahun. 3 tahun cuma dapat 40 orang. Nah, dari sini kita belajar Allah itu tidak menyuruh kita untuk menang sebenarnya, tapi Allah menyuruh kita untuk berjuang. Nah, Allah tidak menilai hasilnya, tapi Allah menilai usahanya. Nah, kemudian setelah turun wahyu yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, lalu beliau dapat wahyu kembali. Itu adalah Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itu kata beliau. Yang artinya, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, di dalam keadaan zaman dahulu beliau sudah bersembunyi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu 3 tahun, kemudian Allah perintahkan untuk terang-terangan. Kemudian beliau dakwah secara terang-terangan kepada kaum Quraisy. Alhamdulillah, dengan dakwahnya itu sedikit demi sedikit beliau bacakan ayat-ayat Allah. Ada beberapa yang masuk Islam. Yang pertama itu keluarga dari Bilal bin Rabah, terus keluarga Ammar, dan lain-lainnya. Memang tidak semua dari kaum Quraisy itu masuk Islam. Kenapa? Memang pada zaman dulu itu tidak langsung percaya, karena mereka mempertahankan kepercayaan mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, dengan perjuangan bahkan sempat waktu dakwah tersebut kaum Quraisy yang menolak memberikan ancaman terhadap kaum Quraisy yang ingin masuk Islam. Contohnya kepada Bilal, beliau disiksa, beliau pokoknya disiksa lah sama kaum Quraisy itu. Nah, mungkin dari perjuangan beliau itu tidak terlalu mudah. Memang perjuangan dakwah itu sulit. Jadi sebenarnya jadi kesimpulan dari sirah kali ini, kita juga harus berdakwah. Maka kita sekarang dakwahnya mulai dengan mudah bisa lewat media sosial, lewat perilaku kita, dan banyak lagi cara-cara dakwah kita. Tapi memang tantangannya juga masih banyak. Tapi tantangannya gak seberat apa yang Rasulullah alami begitu. Mungkin dari saya hanya segitu, karena tugasnya hanya sampai sini dari dakwah Islam dimulai. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Banyak kekurangan itu berasal dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.